Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 dengan saya atas nama Rita Nur Hatimah, saya atas nama Nila Supri akan menjelaskan beberapa hal tentang materi perulangan atau looping. Baiklah, izinkan saya memberikan penjelasan singkat tentang bagian dari perulangan. Yang pertama adalah definisi perulangan. Dalam bahasa C++, terdia suatu fasilitas yang digunakan untuk melakukan proses yang berulang-ulang sebanyak yang diinginkan. Misalnya saja, bila kita ingin menginput dan mencetak bilangan dari 1 sampai 100, bahkan 1000, tentunya kita akan merasa kesulitan. Namun dengan struktur perulangan proses, kita tidak perlu menulis perintah sampai 100 atau 1000 kali, cukup dengan beberapa perintah saja. Struktur perulangan dalam bahasa C mempunyai bentuk yang bermacam-macam. Sebuah atau kelompok instruksi diulang untuk jumlah pengulangan tertentu, baik yang terdefinisikan sebelumnya atau tidak. Struktur pengulangan terdiri atas dua bagian. Yang pertama, kondisi pengulangan, yaitu ekspresi boolean yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pengulangan. Isi atau badan pengulangan yaitu satu atau lebih pernyataan aksi yang akan diulang. Kemudian ada statement for. Pertanyaan for digunakan untuk melakukan looping. Pada umumnya, looping yang dilakukan oleh for telah diketahui batas awal, syarat looping dan perubahannya. Selama kondisi terpenuhi, maka pernyataan akan terus dieksekusi. Bentuk umum perulangan for adalah sebagai berikut. Bisa dilihat ini adalah bentuk umum dari perulangan for, yaitu for inisialisasi nilai, syarat perulangan, perubahan nilai, dan statement yang diulang. Berikut ini adalah contoh program for. Bisa dilihat di sini, ini adalah contoh pemrogramannya. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi dari masing-masing program yang ada, yaitu yang pertama adalah include IOStream. Digunakan untuk memasukkan pustaka IOStream yang memungkinkan program membaca input atau menampilkan output menggunakan cin dan cout. Kemudian yang kedua ada unsur namanya spec std. Fungsinya itu untuk memberitahukan kompiler untuk menggunakan nama spek standar std, sehingga kita tidak perlu menulis std out atau stdnl, cukup cout dan n saja. Yang ketiga ada inMain. Fungsi utama program tempat eksekusi dimulai. Yang keempat ada for. For digunakan untuk menjalankan perintah berulang kali. Misalnya, in i sama dengan 1 menganalisasikan variabel i dengan nilai awal 1. I lebih kecil sama dengan 10 menentukan kondisi untuk terus menjalankan loop selama nilai i kurang dari atau sama dengan 10. Kemudian i++ meningkatkan nilai i sebesar 1 setiap kali loop selesai dijalankan. Kemudian yang kelima ada cout, di mana fungsinya yaitu menampilkan nilai variabel i di layar diikuti oleh spasi. Misalnya nilai i akan dicetak berurutan dari 1 hingga 10. Yang terakhir return 0, menandakan bahwa program selesai dijalankan dengan sukses. Baiklah, saya akan run. Berikut adalah hasil dari output ketika program dijalankan. Jadi cara kerja programnya yaitu variabel i diinisialisasikan dengan nilai 1. Kemudian loop dimulai dan program memeriksa apakah i kurang dari sama dengan 10. Jika ya, program mencetak nilai i dan menambahkannya sebesar 1. Kemudian langkah ini terus diulang hingga nilai i menjadi 11, di mana kondisi i lebih kecil sama dengan 10 tidak lagi terpenuhi sehingga loop berhenti. Program kemudian keluar dari fungsi main. Program ini sederhana dan efisien untuk mencetak angka berurutan. Kemudian berikutnya statement while. Perulangan while banyak digunakan pada program yang terstruktur. Perulangan ini banyak digunakan bila jumlah perulangannya belum diketahui. Proses perulangan akan terus berlanjut selama kondisi bernilai benar atau tidak sama dengan 0. Dan akan berhenti bila kondisi bernilai salah atau sama dengan 0. Berikut ini adalah gambaran umumnya, yaitu while, syarat perulangan, statement yang dijalankan, kemudian statement control.
Bisa dilihat di sini adalah contoh pemrogramannya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi dari masing-masing program yang ada, yaitu program ini digunakan untuk mencetak tabel perkalian dari sebuah angka n yang dimasukkan oleh pengguna. Tabel ini mencakup hasil perkalian angka n dengan bilangan 1 hingga 10. Fungsinya yaitu yang pertama ada include usestream, yaitu memasukkan pustaka usestream yang digunakan untuk input dengan in dan output dengan cout dalam program. Yang kedua using std, yaitu menyederhanakan penggunaan fungsi dari pustaka standar dengan menghilangkan keharusan menulis std sebelum in atau cout. Yang ketiga ada in main. Fungsi utama dari program, semua eksekusi dimulai dari sini. Kemudian ada in n, yaitu mendeklarasikan variabel n untuk menyimpan angka yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian cout, memasukkan angka. Fungsinya di mana menampilkan teks memasukkan angka di layar untuk meminta pengguna memasukkan angka. In n, yaitu fungsinya untuk membaca input dari pengguna dan menyimpan ke dalam variabel n. Selanjutnya in i sama dengan 1. Fungsinya yaitu untuk mendeklarasikan dan menginisialisasi variabel i dengan nilai 1. Variabel ini digunakan sebagai penghitung dalam while loop. Selanjutnya while i kurang dari 10. Fungsinya yaitu loop while menjalankan blok kode di dalamnya selama kondisi i kurang dari sama dengan 10 terpenuhi. Kemudian ada cout n. Barisan ini mencetak hasil perkalian dalam format n kali i sama dengan hasil. Contohnya, jika n sama dengan 3, pada iterasi pertama akan mencetak 3 kali 1 sama dengan 3. Kemudian ada i plus plus. Fungsinya yaitu untuk meningkatkan nilai i sebesar 1 setiap kali loop selesai, sehingga perhitungan berlanjut untuk nilai berikutnya. Yang terakhir, retron 0. Fungsinya yaitu untuk menandakan bahwa program telah selesai dijalankan dengan sukses. Kemudian saya akan run. Ini adalah hasil dari output ketika program dijalankan. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang cara kerja programnya. Program ini meminta pengguna memasukkan angka n. Kemudian loop while dimulai dari i sama dengan 1 hingga i kurang dari sama dengan 10. Pada setiap iterasi, program mencetak hasil perkalian n kali i. Setelah mencetak hasil perkalian hingga n kali 10, program keluar dari loop dan selesai. Contoh input dan output. Jika pengguna memasukkan 3 sebagai input, jadi hasilnya itu 3 kali 1 sama dengan 3, 3 kali 2 sama dengan 6, 3 kali 3 sama dengan 9, dan begitu seterusnya hingga selesai. Baiklah, sekarang saya akan membahas materi tentang statement berikutnya, yaitu while do. Perbedaan dengan while sebelumnya yaitu bahwa pada do while statement perulangannya dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian dicek kondisinya. Sedangkan while, kondisi dicek lebih dahulu, kemudian statement perulangannya dijalankan. Akibat dari hal ini adalah dalam do while minimal terdapat satu perulangan, sedangkan while dimungkinkan perulangan tidak pernah terjadi, yaitu ketika kondisinya langsung bernilai false. Nah, untuk contoh yang
tersebut. Nah, pertama, program ini menghitung jumlah dari deret bilangan bulat dari 1 hingga suku ke n, di mana n adalah bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Yang pertama yaitu include iStream. iStream digunakan untuk operasi input dan output menggunakan sin dan cout. Yang kedua adalah using namespace std. Menggunakan ini yaitu untuk menghindari keharusan menulis std sebelum fungsi standar seperti sin dan cout. Kemudian ada int_main. Fungsi utama program yaitu semua eksekusi program dimulai dari sini. Kemudian ada intn, hasil sama dengan 0, yaitu untuk mendeklarasikan dua variabel. Yang pertama adalah n untuk menyimpan bilangan yang dimasukkan pengguna atau jumlah bilangan dalam deret. Kemudian adalah hasil untuk menyimpan hasil penjumlahan deret bilangan, diinisialisasi dengan 0. Yang kelima adalah cout, masukkan jumlah bilangan. Nah, di sini berfungsi untuk menampilkan teks atau meminta pengguna memasukkan nilai n. Kemudian di sini ada sing n, yaitu membaca input dari pengguna dan menyimpannya ke variabel n. Berikutnya adalah int i sama dengan 1, yaitu untuk mendeklarasikan variabel i dengan nilai awal. Yang pertama, variabel i digunakan sebagai penghitung dalam loop. Kemudian ada do while. Do while adalah loop yang menjalankan blok kode, setidaknya sekali sebelum memeriksa kondisi. Hasil plus sama dengan i menambahkan nilai i ke hasil, yaitu untuk penjumlahan deret. I plus plus meningkatkan nilai i sebesar 1 untuk iterasi berikutnya. Loop ini terus berjalan selama kondisi i kurang lebih besar sama dengan n terpenuhi. Count jumlah deret hasil endless itu menampilkan hasil akhir penjumlahan deret bilangan. Kemudian yang ke-10 adalah return 0, yaitu menandakan bahwa program selesai dijalankan dengan sukses. Nah, untuk cara kerja programnya, yaitu program meminta pengguna memasukkan jumlah bilangan, yaitu n. Dengan menggunakan do while, program menjumlahkan semua bilangan dari 1 hingga n setelah selesai. Dan kemudian setelah selesai, program mencetak hasil penjumlahan. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita coba untuk menginput. Coba kita menginputkan angka 5. Oke, maka hasilnya seperti yang tertera. Nah, dari penjelasannya itu, i sama dengan 1, maka hasil sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Dan begitu pun seterusnya, hingga hasil terakhir muncul sesuai dengan kondisi i kurang dari n. Maka jika kondisi tidak terpenuhi, maka loop berhenti. Nah, untuk lebih lanjutnya, saya akan memberikan satu lagi contoh program sebagai berikut. Nah, untuk program contoh yaitu menampilkan angka dari 1 hingga n. Nah, baik. Yang pertama yaitu deklarasi variabel. int n untuk menyimpan input pengguna sebagai batas maksimum. int 1 sama dengan inisialisasi variabel i dengan nilai. Ini adalah nilai awal yang akan dicetak dalam looping. Kemudian ada cout, masukkan angka minimum n. Nah, program ini meminta untuk pengguna memasukkan angka n, yaitu batas maksimum untuk looping. Kemudian looping dengan do while, seperti yang ada pada program berikut. Nah, bagian ini memastikan blok kode di dalamnya dijalankan setidaknya sekali. Kemudian ada cout i, mencetak nilai i di layar diikuti oleh spasi.
Kemudian untuk berikutnya yaitu menambah nilai I sebesar 1 untuk iterasi yang akan dilanjutkan. While I looping terus berjalan selama nilai I kurang dari 1 atau sama dengan N. Cout, else menambahkan baris baru. Setelah semua angka dicetak, maka kemudian yang terakhir ada return 0, yaitu menandakan bahwa program selesai dijalankan tanpa kesalahan. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita jalankan programnya. Yang pertama kita coba masukkan angka N sama dengan 5. Nah, sesuai dengan output maka akan jadi seperti ini ya. Oke, lalu bagaimana programnya bekerja? Nah, pengguna memasukkan angka N seperti contoh yang tadi saya lakukan, maka variabel I dimulai dari 1. Kemudian loop do while berjalan. Iterasi pertama, I sama dengan 1, mencetak 1, lalu I menjadi 2. Iterasi kedua, I sama dengan 2, mencetak 2, lalu I menjadi 3. Iterasi terakhir, I sama dengan 5, mencetak 5, lalu I menjadi 6. Kondisi I kurang lebih dari N sama dengan 6. Jika tidak terpenuhi, maka loop akan berhenti seperti yang ada pada program tersebut.